Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom pagi, haleluya. Kita hadapi hari-hari ini bersama Yesus. Tanpa Yesus kita merasa lemah, kita nggak mampu, kita merasa nol. Amin. Bisa berbuat apa-apa tanpa Mari Yesus. Ya? kita berlari bersama Yesus. Yesus. Yes. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kau hari ini tetap menyertai kami Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Karena ada Engkau, kami menjadi kuat, menjadi semangat. Haleluya dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami mau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Misalkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Selamat pagi Bu Rima, Pak Anton, Pak Budi Utomo, Bu Wanda. Selamat pagi Bu Ruli, Pak Mei, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Viken, Pak Henry, Bu Saiman, Pak Saiman. Good morning semuanya yang sudah bergabung. Bu Sepsi, Esther, Pak Anton, Pak Martin, Bu Febi, Bu Reni, Pak Pramyanto, semuanya selamat pagi. Saya ada di kantor gereja karena mau betulin itu ya, keran air yang wastafel yang goyang-goyang karena
Bapak yang mereparasinya datangnya subuh, saudara ya. Puji Tuhan. Haleluya. Pagi Semira, apa kabar? Sehat selalu. Yuk kita baca Yakobus 1 ayat 2 sampai 12 ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 12 dengan perikop iman dan hikmat. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, sehingga kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Selamat pagi Bu Elias, Pak Elias. Kita lanjut sampai ayat 12 ya. Keadaan rendah dan keadaan kaya. Ayat 9, Yakobus 1 ayat 9. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Puji Tuhan. Kita diajar untuk apa? Kita baca Yakobus 1 ayat 4. Yakobus 1 ayat 4. Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Tekun ya. Tekun itu salah satunya adalah karena buah roh yang dinamakan kesabaran. Anda cukup sabar enggak menunggu siaran ini jam 6 lebih 5, kadang-kadang lebih 7 menit ya, karena persiapan setiap hari itu enggak mudah ya saudaraku ya. Ini tadi ada acara dandan ledeng. Akhirnya kami harus siaran di tempat ledeng itu didandani ya. Mungkin dengar suara klatok-klatok atau bagaimana, itu Pak tukang Kusman sedang mendandani ledeng-ledeng yang rusak. Nah, Bu Meska, good morning. Pak Roni, good morning. Untuk sabar, untuk menantikan jawaban Tuhan, itu harus punya ketekunan untuk membaca firman Tuhan. Tekun enggak tekun? Harus tekun saudaraku ya. Para pendoa fajar itu tekun datang setiap hari, rutin punya komitmen dan tekun membaca firman dan bersabar dalam membaca firman satu persatu ya. Kita harus membaca paling tidak itu 2 pasal satu hari, kita berdoa setiap pagi itu ya. Nah, inilah saat-saatnya untuk kita mengetes ketekunan kita ya. Kita mau tekun apa enggak? Begitu juga dalam melayani Tuhan, dalam berusaha, dalam mempertahankan kehidupan kita. Apakah kita punya ketekunan atau tidak ya? Tidak banyak orang tekun untuk pelajaran membentel. Apa itu membentel tuh? Haken itu apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Merajut ya, bikin rajutan itu. Itu harus tekun ya, harus fokus dan tekun.
Kalau nggak tekun ya ditaruh aja wis nggak diselesaikan. Kalau tekun salah, Mak. Salah Salah masukkan. pasukannya. Deder. Semua mulai dari awal. Kemudian saya juga melihat orang-orang pengusaha kuliner itu ditanya, berapa lama Anda jualan nasi goreng? 28 tahun. Ya ampun. Kalau hari ini generasi Z bisa nggak 28 tahun jualan nasi goreng. Rasanya sudah dibikin franchise dan dia jadi bos, nggak jualan lagi tapi jualan secara apa itu, multi level marketing nasi goreng. Mungkin nasi gorengnya dibekukan, mungkin nasi gorengnya dikasih merek, mungkin nasi gorengnya sudah tidak digoreng lagi tapi pakai alat-alat canggih, di mana penggorengannya bukan pakai tangan manusia ya, tapi ada sotil yang goreng gitu loh saudara. Itu ada saudara ya. Kalau buat selai nanas bukan lagi tangan ya yang mengaduk karena capek. Selai itu berjam-jam ya untuk bisa menjadi selai untuk makan nastar itu ya. Nggak cocok. Makannya sama bikinnya nggak cocok saudara ya. Bikinnya satu persatu, makannya mak beleng habis satu toples gak paling kerasa. Enak saya pakai ngincip Ini pakem ini ya. Saya pakai tester itu kan. Presiden aja itu kalau mau makan itu kan ada bagian supaya tidak diracun. Supaya tidak diracun. Nah, itu. Tapi ini supaya tahu enak apa enggak enak ya. Jadi tester yang terdekat itu harus diteskan ke situ ya. Jadi selamat pagi. Tapi kita sebagai tester harus mendukung ya. CCMI. Tidak melemahkan orang yang membuat itu. Ada teman saya itu yang istrinya membuat, dia itu sadis kalau tester itu katakan nggak enak gitu. Nah itu kan menjatuhkan mental daripada itu. Tapi bagus karena istrinya akan berusaha jauh lebih enak ya. Selamat pagi Bu Natalia, CCMI. Selamat pagi. CCMI ini tekun loh buka toko ya. Covid ya buka toko loh CCMI ini ya. Tapi beliau enggak Covid loh. Ketekunannya patut dicontoh. Sudah berapa tahun ya Bu Emi buka toko di Pasar Atom. Pasar Atom itu sekarang enggak kayak Pasar Atom dulu ya. Dulu rame semua ada ya. Sekarang ya sudah berkurang karena mal-mal ini sudah mendekatkan diri ke masyarakat ya. Sudah ada mal-mal banyak di desa-desa. Nah, rodok berkurang. Tapi kalau Bu Wanda ini ke Surabaya pastilah pergi Pasar Atom. Ya, jadi orang-orang Pasar Atom itu saya melihat ada orang-orang yang cukup tekun ya. Tokonya wes kuno, nah cari barang-barang kuno pasti ada Mas Ian ya. Coba cari hem putih ya, hem putih untuk nyanyi. Ini kan mau Natalan. Biasanya kami cari hem putih, baju putih kemana ya, ke Pasar Atom saudara ya. Di situ ada orang yang jualan hem zaman jadul ya, hem lengan panjang putih gitu ya. Dan orangnya sudah sepuh, jadi kalau Anda minta ke susu enggak dianggap ya, enggak dianggap. Mau minta satu lusin ngono dik menengahi saudara. Capek nyari no satu lusin dengan ukuran bermacam-macam ya. Ya itu modelnya orang tua lek jualan. Kemarin kita beli daging, orangnya sepuh ya. Orangnya sepuh, beli ayam. Diminta di filet, suwe banget filetnya ya. Terus ngitung ini. 15 kali 25. Nah itu perlunya kita lansia ya, hitung-hitungan terus saudara ya. Bukan ngitung apa, tidak. Ayo latihan berhitung. 15 kali 25 siapa yang cepat jawab? 75. Hah? Berapa? 75. 15 kali 25? 15 kali 5. 15 kali 25. Nah, ini sudah kacau. 15 kali 25 ya. 15 kali 10 aja berapa? 375, 375. 10 kali 25 250. 225 kali 15. 10 kali 25 250. 5 kali 25 12 setengah. Ya, pokoknya hitungan dewi ya nanti ya. Nah, tekun dan sabar. Sampai ada pembeli satunya bilang, "Bu, sabar ya Bu, sing jualan sepuh." Iya, sing beli juga sepuh, podo, tapi podo gak sabaran juga. Tangannya sudah tremor ya saudara, tapi masih kerja.
Karena apa? Mau punya nilai dalam hidupnya. Amin, saudara ya. Jadi yang kerja hari ini ojo pensiun ya, tetap kerja. Bu Meska tetap kerja ya sampai dipensiun sama Tuhan. Atau sama pabriknya dipensiun, lumayan dapat uang pensiun kan. Tapi kalau nggak tekun, besok keluar ya wis nggak dapat apa-apa. Ketekunan itu penting ya. Ada pelajaran untuk bersabar. Kita memang berdoa minta buah roh ya, salah satunya kesabaran. Tapi kita tidak bisa minta kesabaran itu turun dari langit terus mencelok di hati kita. Itu tidak bisa. Jadi kesabaran itu harus dilatih. Dilatih bersabar. Yang pertama, kalau suami istri dilatih apa? Sabar menunggu anaknya muncul ya. Hamil 9 bulan lebih 10 hari. Kalau hari ini orang-orang tidak sabar, wis dioperasi sesar aja. Nah, ada masalah enggak nanti? Ya pasti ada lah. Masalah itu pasti ada. Enggak diundang ya pasti datang. Ada kesakitan enggak? Ya pasti ada lah. Melahirkan normal ya sakit. Tapi kita harus sabar ya. Kalau bidan-bidan zaman dulu itu sabar menunggu ya. Sampai janinnya itu bisa dilahirkan secara normal. Ini normal ya? Normal. Tunggu saya. Lahir secara normal. Bahkan bidangnya ngomong, nanti ya aku tak ke gereja dulu, baru aku tolong kamu melahirkan. Hebat banget. Jadi dia ini lahirnya di hari Natal ya, tanggal 25 Desember. Bidangnya itu pamitan ke gereja dulu, nanti setelah dari gereja aja kamu lahir ya. Asik kan? Tapi kalau hari ini, hari Natal itu ongkosnya double-double pasti ya. Iya. Kalau sesar pun double ya, karena hari besar ya. Maka dari itu minta Tuhan nek lahiran ojo hari besar ya. Dan beda loh ya kelahiran sesar sama kelahiran normal ya. Kelahiran normal itu menjadi seorang ibu yang sejati. Oh gitu ya. Iya. Karena merasakan sakit. Itu kalau sesar itu beda. Ya. Tapi ya sakit. Bedanya juga gini ya. Kalau melahirkan itu sakit waktu melahirkan. Di awal. Sakitnya di awal dan di tengah-tengah di saat melahirkan. Tapi setelah itu ya wis mari wis selesai ndak sakit. Tapi kalau sesar ndak sakit memang sampai bayinya lahir. Tapi setelah itu cekak-cekit, cekot-cekot. Nanti mungkin beberapa tahun kemudian kalau ada yang ndak beres masih sakit-sakitan saudara-saudara. Itu terserah pilihannya terserah Anda kan gitu. Nah, ini Alkitab mengajar kita untuk bersabar ya. Untuk bersabar menantikan buah itu matang ya. Hari ini kalau beli buah itu mangga ya. Semua ngomong masak pohon. Ya memang yang masak itu pohon, maksud kita yang masak buah mangga enggak. Tapi masak di pohon maksudnya begitu ya. Lah kalau nunggu masak di pohon itu ada dua kemungkinan. Yang pertama dihabiskan kelelawar. Yang kedua dicuri orang. Akhirnya kita tidak makan kan gitu ya. Penjualnya itu juga sulit ya. Kemarin saya suruh pegawai saya beli jeruk di Palem Pasar. Akhirnya dia beli kembali dengan tangan kosong. Loh, kenapa anda beli? Itu jeruknya sudah hampir busuk semua, sudah terlalu matang. Nanti beli aku dimarahi kok beli yang gini gitu. Nah ini bagi pedagangnya kan repot. Kita mau beli yang matang, tapi kalau dia sudah kematangan itu tidak laku dijual. Waduh, kasihan juga ya. Jadi pada akhirnya marilah kita menanam pohon sendiri-sendiri di dalam pot kan gitu kan ya. Ya itulah masalah-masalah dunia ini ya. Padahal itu di dalam kitab Imamat itu diatur ya. Kalau pohon baru pertama kali berbuah itu tidak boleh diambil. Supaya apa? Dia belajar berbuah sampai dengan matang. Tapi hari ini baru saja pohon anggur di belakang itu berbuah, wis hilang besok karena semua orang kepengen ngincip. Nah, tidak sabar kan? Tidak sabar menunggu sampai dia itu matang. Sekarang ini banyak sekali gerandul. Tapi nanti lusa panjang mungkin sudah raib. Karena apa? Tidak nunggu sampai dia itu merah atau ungu, wis kesuwen setelah hilang. Nah itu. Jadi pada akhirnya kita tidak bisa menikmati buah-buahan yang perfect ya, kita tidak bisa menikmati. Kalau bisa pun itu rekayasa genetika ya, sudah direkayasa, dikasih greenhouse dan semuanya
dijaga baik-baik, bahkan di pestisida ya. Nah inilah maksudnya apa? Manusia makin hari makin tidak sabar saudara ya. Menunggu waktu Tuhan itu tidak sabar. Menunggu yang ada di bumi aja tidak sabar. Menunggu untuk selesai sekolah, sabar enggak? Ayah ibu wes nang kerja wae. Ndak usah ditutup no sekolah ini, butuh uang. Akhirnya anaknya DO ya. Sayang kan? Padahal tinggal skripsi. Siapa yang gitu? Ayo ngaku. Banyak. Tapi nggak didorong anaknya ini loh. Kamu ini loh sudah berjalan demikian jauh. Lah kok nggak diselesaikan? Ini kan untuk bekal kehidupan. Inilah karena ndak sabar ya. Ada yang ndak sabar ingin menimang cucu, wis nang kawin, akhirnya salah kawin saudara. Dan ketika salah kawin yang menderita siapa? Tidak hanya pasangan yang salah kawin itu, tapi semua keluarga, bahkan semua orang, bahkan semua kenalan, bahkan kalau punya pelayanan ya semua pelayan melok menderita. Maka dari itu, ayo sabar ya, sabar. Kalau belum waktunya berjodoh, tunggu. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Amin. Percaya? Percayalah, karena itu firman ya. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Oh, ini luar biasa ya. Kalau kita tekun mencari Tuhan, kalau kita ini sabar sampai semuanya itu matang ya. Sampai semuanya itu pada waktunya, sampai kalau mangga tadi waktunya diunduh, sampai buah-buah anggur itu waktunya dipanen. Sabar menunggu itu. Nah tentunya kita akan melihat hasil yang sempurna. Demikian pula kita, ketika kita tekun untuk bersabar, kita akan sempurna, kita akan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Banyak orang hari-hari ini itu karena ekonomi yang sulit ya, semua pada sepi, UMKM ya sepi saudara, bahkan banyak penipuan ya. Penipuan itu tiap hari. Saya baru buka radio SS tadi ya, mau buka kantin kan, supaya ada suara, supaya ada berita yang kita tahu. Pagi-pagi sudah orang ditipu di depan Indomaret atau apa gitu ceritanya ya. Dan tiap hari itu saya mendengarkan ya sambil bekerja itu ya. Yang kucingnya hilang lah, yang anjingnya hilang lah, yang sepeda motornya hilang lah, yang mobilnya hilang lah. Wes pokoknya kejahatan saja, isinya itu semua kejahatan. Tidak ada yang cerita, oh saya diberi berkat hadiah gitu, lapor ke SS, tidak ada. Yang tasnya itu ketuker lah di bandara ya, yang tasnya itu hilang lah, ke bawah orang lah data kantornya bagaimana. Loh itu loh semua pagi-pagi sudah membuat kepala pumet ya saudara-saudara. Nah kalau kita nggak sabar menghadapi seperti hal-hal seperti itu, tadi pagi begitu juga kami berdoa dan sharing firman Tuhan tentang Daniel 11 ya, di mana kerajaan-kerajaan yang saling berperang dan saling menang itu berlanjut sampai hari ini. Kerajaan utara dan kerajaan selatan saling menyerang itu berlanjut sampai detik ini saudaraku ya. Nah, apakah itu tidak membuat kita waspada? Waktu Daniel itu berdoa, maka Gabriel itu membawa pesan untuk menyampaikan kepada Daniel pada hari pertama. Tetapi penguasa orang Media dan Persia itu menghadang, sehingga dia minta bantuan malaikat yang lain supaya berperang melawan mereka, dan Gabriel bawa pesannya ke Daniel. Tapi setelah dia ngomong pesannya bla 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 bla, dia ngomong begini, aku tak kembali perang lagi karena sebentar lagi itu dari Yunani akan datang penguasa udaranya. Nah hari ini ayo kita ini semangat untuk berdoa, karena lawan kita bukan manusia tapi penghulu-penghulu udara yang jahat ini, dan mereka tidak henti-hentinya untuk memerangi kita, untuk memerangi malaikat-malaikat Tuhan yang akan turun membawa jawaban buat kita. Maka dari itu kita harus tekun, kita harus sabar. Generasi Z ya, itu dinamakan Gen Z katanya gitu.
Gengsi ini tidak sabaran saudara. Cobaan nanti anak-anakmu ya. Nanti coba ayo ngelamar kerjaan gitu ya. Terus nanti masih dicoba 3 bulan atau sebulan gitu. Nanti kan aduh mah gak enak, gak cocok, metu wis. Pindah lagi ya. Bahkan ada yang sudah 2 tahun, 3 tahun kerja, bosen. Aku tak pindah lagi. Terus saya tanya, enak tak yang sekarang? Oh enak. Katanya dengan kata-kata sekarang itu apa gitu loh. Itu artinya nyaman. Tak tunggu ya, tak tunggu setahun. Nanti dia lah ngomong gini, bosan, tidak ada kemajuan, tidak ada naik gaji. Loh, anak saya begitu juga ya. Terus papanya menasehati. Apa nasihatnya Pak? Ya harus bertekun di dalam pekerjaan itu. Pindah-pindah kerja kan mulai nol lagi. Prestasi kerjamu tadi itu kan tidak ada sudah gitu. Dan parahnya kalau orang tuanya berada ya, daripada dia kerja soro-soro, minta saja sama mamanya, pasti dapat. Tidak usah cari gaji ya, minta saja sama mamanya sudah dapat gitu. Nah itu ya, parahnya. Ini tantangan memang buat orang-orang kaya ya. Tadi kan ada orang kaya itu apa katanya tadi? Di ayat berapa tadi? Yakobus 1 dan 10 ya. Orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Nah, maksudnya apa saudara? Kekayaan itu kan tidak abadi. Kalau anak-anak muda itu tidak dididik dalam ketekunan, dia mengandalkan kekayaan orang tuanya. Loh entek iku suwe-suwe, bener nggak? Apalagi kalau gonta-ganti job, buka kafe. Sekarang ini marak ya, buka kafe, buka resto. Ini buka tutup semua ya. Dulu di Pagerwojo itu, sampai ndak bisa parkir. Sekarang gelondang ya. Semua meninggalkan, ndak tahu mau kemana lagi, itu bingung yo. Akhirnya PKL, UMKM PKL di seluruh Taman Pinang itu ya. Karena apa? Ndak bayar gedung, ndak bayar desainer, tapi laris. Ya cukuplah untuk makan sehari-hari, kan seperti itu. Kalau buka gedung, bayar karyawan, rugi karena apa? Belum tentu laris, tapi sudah ngeluarin budget tiap bulan yang harus keluar sekian puluhan juta, saudara. Maka dari itu, ajarlah kita punya anak, punya mantu, punya cucu untuk sabar ya. Pelajaran untuk bersabar ini sangat amat penting sekali. Wihkun. Benar kita sebagai orang tua harus memberi contoh. Kalau kita sendiri nggak sabaran, terus mau beri nasihat anaknya bagaimana untuk bersabar. Papa Dewi gak sabaran. Iya, gak sabaran ya kan. Plek. Kalau saudara pergi naik pesawat, kemudian ada berita delay sampai sore. Oke, saudara mungkin mesti tahan ya sampai sore aja kok. Ternyata sore itu dikatakan delay sampai terakhir. Ya wis lah, kadung menunggu ya kan. Ternyata sampai terakhir mau naik pesawat ujuk-ujuk tidak bisa, besok pagi. Terus siapa saudara ya, terpaksa tidur di bandara kalau uang habis, terpaksa bayar hotel di bandara kalau masih ada uang. Sabar apa meso-meso atau berkata-kata kebun binatang kepada petugas atau bagaimana? Bagaimanapun marahnya saudara, pesawat itu lu mandek saudara. Tapi ya. Mengucap syukur. Kalau ucap syukur. Delay. Kalau saudara berangkat terus di tengah-tengah pesawatnya mogok bagaimana? Kalau mobil mogok di jalanan bisa disurung ya. Kalau pesawat mogok di udara ya. Itu sebetulnya pelajaran untuk bersabar. Ya. Bener nggak? Kalau saudara lagi ngalami itu, katakanlah pada dirimu, iki ujian kesabaranku. Ya, ini ujianku, bukan ujianmu, bukan ujianku untuk aku bersabar. Maka dari itu pagi hari ini mari kita boleh bersabar. Amin. Sekarang saya sudah 70 tahun ya. Saya sudah ngomong, aku enggak mau mikirin masalah. Karena masalah itu membuat aku enggak sabar. Aku enggak mau marah-marah lagi. Aku enggak mau marah-marah lagi. Jadi orang-orang enggak boleh ngomong ngegas sama saya. Garai marah. Garai marah. Kalau dia ngomong, gini saya ojo ngegas. Aku enggak ngegas kok, lah iku lak ngegas namanya. Ya sudah ya, ngomong baik-baik ya. Karakter manusia. Ketika mereka juga ngomong baik-baik, Bu, gulanya habis, ya beli di depan. Wong di depan itu loh ada Alfamart ya. Saya enggak mau nyetok, nanti semuten.
di sini. Ya langsung aja nyabrang sebentar beli kan, wis beres perkara kan. Tapi kalau kita ini, waduh, anu ya, maunya cepat, maunya bersegera, padahal Tuhan mau ngomong sabar sik, tunggu sik. Aku lu merajut hidupmu belum selesai. Masuk kamu ndak mau sabar menunggu? Amin. Ayo kita sabar menunggu ya. Kita tukang roti, ada Bu Natalia tukang roti, siapa saja tukang roti, tukang masak di sini pasti ngerti artinya sabar. Kalau minyak itu belum panas, tidak boleh dicemplungin saudara, nanti bisa ngembes minyak tempe gorengnya ya. Itu aja yang gampang. Roti sabar enggak? Tunggu naik dulu. Roti harus tunggu naik 2 kali lipat baru dibagi-bagi. Kalau masih 1,5 kali lipat ya enggak bisa perfect. Proofing, walaupun sudah ada mesin proofing, tapi diincengi kok kesuwen, ya ndak bisa jadi bagus ya. Jadi semua ada minimal waktunya. Jadi kalau kita ini nunggu mujizat Tuhan, nah itu waktunya adalah kairos ya, bukan kronos. Kairosnya Tuhan. Ya suka-suka Tuhan lah mau menjawab. Dan ingat, ada malaikat yang lagi perang di udara. Daripada kamu ngomel-ngomel, bersyukur malaikat, ayo tak bantu, aku berdoa supaya kamu menang, supaya kita menang kan gitu. Ya tetaplah berdoa sampai jawaban Tuhan itu datang. Amin. Ada yang berdoa untuk sakit, ada yang berdoa untuk ekonomi, ada yang berdoa karena bertengkar. Semuanya ayo kita berdoa. Amin. Ayo kita berdoa. Ini ayat terakhir yaitu Yakobus 1 ayat 12 ya. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, intinya kita harus bertahan di dalam pencobaan. Amin. Amin. Bertahan itu tekun dan sabar ya. Seorang pelatih pingpong itu kalau ngelatih kan sabar ya. Kalau nggak sabar di smash terus ya bola mencetak semua saudara ya. Muridnya ndak lulus, tapi harus sabar melatih murid sehingga ia nanti jadi juara. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman-Mu menguatkan kami ya Tuhan Yesus. Kami menjadi orang-orang yang berbahagia, yang bisa bertahan di dalam pencobaan-pencobaan. Ya, pencobaan-pencobaan ini tidak melebihi dari kekuatan kita. Pencobaan-pencobaan ini adalah ujian bagi kita. Kalau kita bisa bertahan, kita bisa melewatinya, kita pasti akan naik tingkat. Dan kita mengikut Engkau, tidak bebas dari semua pencobaan ini Tuhan Yesus. Tapi bersama Engkau kita bisa melewati pencobaan-pencobaan yang terjadi pada kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, semangat yang Kau berikan pada kami sehingga kami mempunyai iman yang kuat di dalam menghadapi semua pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Pak Bambang menulis demikian. Ada anak comel dibawa ke tukang cukur, daripada ngomel ayo bersyukur. Benar kan? Amin. Mari kita bersyukur. Tuhan, kami bersyukur karena di tengah-tengah masa yang sulit ini, di mana banyak peperangan terjadi, tanda-tanda akhir zaman lebih menguat lagi, di mana keadaan ekonomi parah-parahnya, Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu. Kami percaya Engkau sudah mengutus malaikat-Mu untuk membawa kedamaian di muka bumi ini. Tetapi ada kuasa-kuasa si jahat yang menghalang-halanginya. Tuhan, kami berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu itu turun atas bumi ini. Dan kami boleh tinggal dengan tenang, mengerjakan pekerjaan kami dengan tenang. Kami berdoa ketika hamba-hamba-Mu saat ini banyak pikiran, banyak masalah yang harus dihadapi. Kami percaya bersama Yesus kami bisa membereskannya. Kami berdoa untuk Ibu Kin yang sudah operasi. Tuhan, tolonglah ia untuk kesembuhannya dan ia boleh sehat kembali untuk melayani Tuhan kembali. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit di rumah sakit.
supaya Tuhan Engkau menolong mereka di ranjangnya pada waktu sakit dan mereka boleh disembuhkan. Bagi mereka yang sedang merintis usaha untuk Bulia yang akan buka kafe di depan UNESA, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berikan karyawan-karyawan yang setia, tekun, dan baik, sehingga kafe ini boleh sukses, berhasil, dan perjalanan kafe ini boleh beruntung. Berkati dengan kesehatan, kekuatan dari surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang lansia, Tuhan, supaya tetap tekun menanti-nantikan Maranatha, Yesus datang kedua kali. Terima kasih ya Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pak Erwin, semuanya kita diberkati Tuhan. Amin. See you tomorrow guys. Baik yang nanti siang, nanti malam menyertai renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Haleluya, si Tuhan.